Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Praja Utama Molvia Rofi, asal pendaftaran dari Aceh, kelas G4, NPP 32.0024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tentang keamanan cyber yang ditugaskan oleh Bapak dosen pengampu kami, yaitu Pak Reza. Selanjutnya saya akan membahas terkait tentang kasus keamanan sistem informasi serangan ransomware yang marak terjadi sekarang di Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, dunia menghadapi lonjakan serangan cyber. Salah satunya adalah serangan ransomware yang terjadi pada salah satu universitas terbesar di Indonesia. Pada bulan Maret 2023, universitas tersebut mengalami gangguan serius ketika data penting dalam akademik terkunci oleh ransomware. Para penyerang meminta tembusan dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses. Yang mana kita tahu sendiri, cryptocurrency adalah sistem uang digital yang tidak bisa melacak siapa pengguna ataupun siapa yang akan menerima uang tersebut. Kasus ini menyoroti kerentanan lembaga pendidikan terhadap serangan cyber dan dampak signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap operasional dan reputasi. Dari kebanyakan teknik yang digunakan oleh penjahat cyber ini, mereka menggunakan teknik phishing untuk mendapatkan akses awal ke sistem. Mereka mengirim email yang tampak resmi, berisi tautan yang mengarah ke malware. Setelah menginstal malware, penyerang bisa mengeksploitasi celah penyerang. Celah keamanan dapat dieksploitasi dan menyebar ke seluruh jaringan universitas ataupun lembaga-lembaga terkait. Mengenkripsi data kritis dan mencegah akses hingga meminta tebusan dibayarkan. Hal ini bahkan baru saja terjadi kepada saya, di mana tadi pagi saya mendapatkan link dari salah satu provider, yaitu provider kartu SIM card, yang mengatakan bahwa saya mendapatkan hadiah sebesar 30 juta hanya dengan menekan sebuah link, di mana di link tersebut terdapat cara login, yaitu mengisi email dan password. Hal ini juga termasuk salah satu cara untuk melakukan phishing itu tadi. Kemudian terdapat beberapa langkah konkret atau solusi untuk menghandle jika kasus tersebut terjadi kepada kita. Untuk mencegah serangan serupa di masa depan, langkah-langkah yang perlu diambil, yakni tentang edukasi pengguna. Edukasi pengguna bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan keamanan cyber untuk semua staf yang terkait serta mahasiswa. Karena di awal tadi saya mengatakan ini tentang sebuah universitas, maka mahasiswa-mahasiswa harus diajari tentang cara mengenali email phishing dan ancaman lainnya. Yang kedua, penguatan keamanan jaringan, memperbarui perangkat-perangkat lunak keamanan, melakukan patching secara berkala dan menerapkan sistem deteksi intrusi. Kemudian melakukan yang nama backup data, memastikan bahwa data penting dicadangkan secara rutin dan dapat dipulihkan tanpa bergantung pada sistem yang terinfeksi. Kemudian, rencana respon insiden, mengembangkan rencana respon yang jelas untuk menangani insiden keamanan, termasuk komunikasi dan langkah-langkah pemulihan. Kemudian, berikut adalah dampak dari kasus serangan ransomware. Serangan ransomware ini tidak hanya mengganggu operasional dari sebuah universitas ataupun lembaga terkait, tetapi juga berdampak pada mahasiswa dan staf. Kegiatan belajar mengajar terhambat dan data pribadi mahasiswa serta informasi akademik menjadi terancam. Selain itu, reputasi universitas juga mengalami kerusakan yang dapat mempengaruhi pendaftaran mahasiswa baru dan kerjasama dengan lembaga lain. Hal ini pasti sangat disayangkan apabila terjadi di universitas ataupun di lembaga-lembaga terkait, karena perlindungan data apalagi di zaman yang sudah menggunakan internet, yaitu Internet of Things dan industri 4.0 atau 5.0. Di sini kita bisa lihat bahwa kebanyakan data-data masyarakat, data-data
masyarakat awam terdapat di internet, dan pencurian data sangat marak terjadi, penipuan, pencurian data dan segala macam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini ialah pentingnya kesadaran masyarakat akan keamanan cyber. Pengguna merupakan garis pertahanan pertama dalam keamanan cyber. Kesadaran akan ancaman dapat mencegah serangan di tahap awal. Setidaknya, dengan kesadaran keamanan terhadap cyber, maka masyarakat ataupun mahasiswa di universitas terkait mampu mencegah hal-hal buruk dapat terjadi, seperti ketika hacker melakukan phishing tersebut. Karena tanpa ada kecerobohan atau human error untuk menghack suatu software akan sangat rumit. Walaupun memang bisa dilakukan, tapi akan sangat rumit. Tetapi kebanyakan yang terjadi kasus-kasus di Indonesia adalah ketika pengguna tidak memahami bahwa hal yang dilakukannya dapat membuat hacker menjadi lebih mudah untuk menghack suatu software ataupun tempat penyimpanan data. Kemudian investasi dalam teknologi keamanan. Tidak ada salahnya kita mengalokasikan dana untuk teknologi keamanan yang lebih baik. Sangat penting untuk melindungi data sensitif. Kenapa demikian? Karena data-data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kesiapan dan respon yang cepat. Memiliki tim respon insiden yang terlatih dan siap tanggap dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi dampak serangan. Ini dapat dilakukan apabila lembaga atau universitas terkait memiliki tim cybernya yang khusus untuk menangani kasus-kasus serupa. Hal ini dapat dilakukan dan dapat dibentuk tim-tim khusus yang langsung merespon apabila terjadi hack tersebut. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya serangan ransomware yang terjadi di universitas ini adalah pengingat dan akan pentingnya keamanan informasi di era digital sekarang ini. Semua organisasi baik di Indonesia maupun di dunia harus proaktif dalam mengidentifikasi risiko dan melindungi sistem mereka. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa mengurangi kemungkinan serangan di masa depan dan memastikan data serta sistem kita tetap aman. Dari permasalahan yang tadi saya bahas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia itu sendiri pemahaman terhadap keamanan cyber masih sangat kurang. Masyarakat bahkan mahasiswanya tidak mengerti akan rentannya data mereka yang tersimpan digital itu dihack oleh orang asing atau hacker. Jadi saya harap setelah saya melakukan presentasi terkait materi keamanan cyber berikut, masyarakat ataupun yang menonton video ini dapat memahami, sedikit tidaknya ingin mempelajari bahwasanya keamanan cyber tersebut sangat dibutuhkan di zaman ini, di mana rata-rata masyarakat ataupun mahasiswa menyimpan data ataupun hal-hal lainnya semuanya berada di internet dan jejak digital amat susah dihapus. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran dan kedepannya tidak diulangi lagi. Phishing juga merupakan kegiatan hack yang paling sangat gampang dilakukan, di mana biasanya hacker hanya mengirimkan link yang terlihat terpercaya sehingga masyarakatnya mengisi link tersebut dengan akun pribadi mereka. Ini dapat bisa diwaspadai oleh masyarakat, apalagi anak-anak muda yang sangat mengerti. Saya rasa sudah sangat mengerti yang namanya pemahaman akan digitalisasi tersebut, penggunaan internet, bagaimana cara penggunaan internet, dan agar kita tidak terjebak dan terjerumus sehingga data-data pribadi yang tidak kita inginkan tersebar di dunia maya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Salam nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Terima kasih.